Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiana Restia dengan NIM 08201092 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota kelas PMSD. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas di e-book Walpole pada halaman 356. Untuk soal yang pertama, pada 10.20, yaitu diketahui N sama dengan 64. Standar deviasinya 0,24, rata-ratanya 5,23, Hamiltonnya sama dengan 5,5, H1-nya kurang dari 5,5. Kemudian kita di soal diketahui alfanya sama dengan 0,05, alfa per 2-nya kita bagi alfanya dibagi 2 sama dengan 0,025. Kemudian kita cari z-nya 0,025 sama dengan 1,96. Setelah itu kita menggunakan rumus mu 0 dikurang z A per 2 dikali standar deviasi per akar N kurang dari rata-rata yaitu 5,23 kurang dari mu 0 ditambah Z A per 2 dikali standar deviasi per akar N. Kemudian kita masukkan angkanya sesuai rumus tadi. Dan kita dapatkan hasil 5,4412 kurang dari 5,23 kurang dari 5,5588. Nah, hasilnya ini tidak memenuhi syarat. Kenapa dia tidak memenuhi syarat? Karena tolak Hanolnya tidak sesuai dengan daerah penolakan. Jadi berat white cheddar popcorn-nya rata-rata berat itu kurang dari 5,5. Kemudian soal selanjutnya yaitu pada 10.21 diketahui jumlahnya sama dengan 30, standar deviasinya sama dengan 40, rata-ratanya sama dengan 788 jam, Hamiltonnya sama dengan 800, H1-nya tidak sama dengan 800. Kemudian kita pakai permisalan alfanya sama dengan 0,05. Kemudian untuk menentukan uji statistiknya kita menggunakan rumus Z sama dengan rata-rata dikurang mu per standar deviasi per akar N. Nah, kemudian kita masukkan angkanya sesuai rumus tadi, 788 dikurang 800 per 40 dibagi akar dari 30 hasilnya sama dengan minus 1,64. Kemudian kita cari P-nya menggunakan rumus 2P dalam kurung 2 lebih dari Z. Kita masukkan yang tadi nilai Z-nya yaitu minus 1,64. Kita dapatkan hasilnya P sama dengan 0,1. Maka 0,1 itu lebih dari 0,05. Lebih dari alfanya tadi. Jadi rata-rata masa bola lampunya adalah 800 jam. Kita lanjut soal 10.25. Nah, kita ketahui jumlahnya sama dengan 100, standar deviasinya sama dengan 3.900, rata-ratanya sama dengan 23.500, Hamiltonnya sama dengan 20.000, H1-nya lebih dari 20.000. Kemudian kita menggunakan rumus Z lagi untuk menentukan uji statistiknya, yaitu Z sama dengan rata-rata dikurang mu per standar deviasi dibagi akar N. Kita masukkan angkanya tadi, kita dapatkan hasil
8,97. Nah, kemudian kita cari probabilitasnya. Nah, dengan cara kita masukkan tadi nilai Z-nya, kita dapatkan hasilnya sama dengan 0. Karena probabilitasnya sama dengan 0, maka rata-rata automobilnya lebih dari 20.000 km per tahun. Kemudian kita lanjut pada soal 10.29, yaitu diketahui H0 nya sama dengan 95, H1 nya kurang dari 35, N-nya sama dengan 20, rata-ratanya sama dengan 33,1, standar deviasinya sama dengan 4,3 menit. Nah, kemudian kita dapatkan dov-nya menggunakan ini dapat dari N dikurang 1, kita kurangkan 20 dikurang 1, kita dapatkan hasilnya 19. Kemudian kita cari T-nya dengan menggunakan rumus rata-rata dikurangi 0 dibagi standar deviasi dibagi lagi dengan akar N sama dengan 33,1 dikurang 35 per 4,3 dibagi akar 20. Kita dapatkan hasil minus 1,976. Nah, karena tadi di sini hasil dari tan 90,05 sama dengan minus 1,729, hasil dari T yang ini minus 1,976 ini kurang dari 1,729, maka waktu yang dibutuhkan untuk kandidat SMA tesnya adalah kurang dari 35 menit. Kemudian pada soal 10.30 diketahui N1-nya sama dengan 25, standar deviasi pertamanya sama dengan 5,2, rata-rata pertamanya sama dengan 81, jumlah atau N2-nya sama dengan 36, standar deviasi 2-nya sama dengan 3,4, rata-rata 2-nya sama dengan 76. Juga diketahui H0-nya sama dengan M, H0 mu1 dikurang mu2 sama dengan 0, H1 mu-nya tidak sama dengan mu2, H1-nya H1 mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan rumus Z lagi untuk menuju statistik. Nah, di sini kalau kita di sini ada yang diketahui yang 1 atau 2, kita tinggal gunakan rumus Z, di mana dia rata-rata pertama dikurang rata-rata kedua, dibagi akar dalam kurung standar deviasi pertama dibagi N pertama, akar kuadrat ditambah standar deviasi 2 dibagi N2 kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilainya sesuai rumusnya tadi. Kita dapatkan hasil 4,22. Nah, tadi kan di sini kita cari, sebelumnya kita cari Z-nya. Z-nya ini kita dapatnya 1,95. Nah, dikarenakan 4,22 ini lebih besar daripada 1,95, maka dia lebih besar daripada H0. Nah, kemudian ini 4,22-nya kita masukkan ke rumus dari p-value. Nah, kita masukkan, kita dapatkan hasilnya sama dengan 0. Karena P sama dengan 0, maka H0-nya itu tidak digunakan.
Kemudian kita lanjut pada soal 10.31. Diketahui MA-nya sama dengan 50, standar deviasinya 6,28, rata-rata A-nya sama dengan 86,7, ini tadi MA-nya sama dengan 50, kemudian MB-nya sama dengan 50, standar deviasi B-nya sama dengan 5,61, rata-rata B-nya itu sama dengan 77,8, H0 mu A dikurang mu B lebih dari sama dengan 12, H1 mu A dikurang mu B lebih dari 12. Ini kurang dari sama dengan 12. Kemudian kita cari menggunakan rumus T, seperti pada soal sebelumnya. Kemudian kita mencarinya dengan rumus T, yaitu rata-rata A dikurang rata-rata B dibagi akar dalam kurung standar deviasi A dibagi NA kuadrat dalam kurung kuadrat ditambah standar deviasi B dibagi NB dalam kurung kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang diketahuinya tadi sesuai dengan rumus. Kemudian kita dapatkan nilai minus 2,60. Nah, jadi kesimpulannya, maaf ya teman-teman, ini ada salah penulisan, yaitu di sini minus 2,60. Nah, jadi minus 2,60 itu kan kurang dari 1,645. Karena tadi kita menggunakan alfanya itu 0,05. Itu sama dengan 1,645. Jadi perbedaan rata-rata A dan B-nya itu adalah kurang dari 12 kg. Kemudian kita lanjut pada soal 10.32. Soal 10.32. Diketahui H0-1-nya sama dengan mu2-nya itu plus 2000, H1-1 tidak sama dengan mu2 plus 2000, M1-nya sama dengan 200, S1 standar deviasi pertamanya sama dengan 6000, rata-rata pertamanya sama dengan 70.750, sedangkan N2-nya itu sama dengan 200, standar deviasi 2-nya sama dengan 5000, rata-rata 2-nya itu sama dengan 65.200. Kemudian kita cari menggunakan rumus Z, di mana rata-rata dalam kurung, rata-rata pertama dikurang rata-rata kedua, dikurang dalam kurung, mu1 dikurang mu2 dikurang dalam kurung, per akar dari standar deviasi dalam kurung standar deviasi pertama dibagi N1 dalam kurung akar pangkat 2 ditambah standar deviasi 2 dibagi N2 dalam kurung kuadrat pangkat 2 sama itu. Terus kita masukkan nilainya sesuai yang rumus tadi. Kita dapatkan hasilnya yaitu 6,43. Nah, karena P value-nya sama dengan, nah kemudian kita masukkan Z tadi itu ke rumus, kita masukkan. Nah, kemudian kita masukkan hasil dari Z tadi yaitu 6,43 ke rumus P value. Sama dengan P dalam kurung Z lebih dari 6,43 tutup kurung. Nah, kita dapatkan hasilnya 0. Nah, dapat disimpulkan bahwa gaji rata-rata untuk profesor asosiasi di lembaga penelitian adalah $2.000 lebih tinggi daripada di lembaga lainnya. Kemudian kita lanjut pada soal 10.42. Nah, diketahui X-ray-nya, rata-rata ray-nya kita tambahkan 2,0 ditambah 2,01, 2,0 ditambah 2,3, ditambah 2,1, ditambah 2,4. Nah, kita dapatkan rata-rata X-ray-nya itu, ini teman-teman.
Kita dapatkan rata-rata SRI-nya itu sama dengan 2,16. Kemudian kita cari juga rata-rata chemicalnya dengan kita jumlahkan nilainya yaitu 2,2 ditambah 1,9 ditambah 2,5 ditambah 2,3 ditambah 2,4 dibagi 5. Kita dapatkan rata-rata chemicalnya yaitu 2,26. Kemudian TA-nya itu sama dengan 0,182, TB-nya sama dengan 0,23, standar deviasinya sama dengan 0,1414. Kemudian di sini kita kurangkan D, X-ray-nya dikurang X-nya chemicalnya, kita dapatkan hasilnya yaitu minus 0,2. Karena di sini hasilnya minus 0,2, kita anggap saja ini adalah 0. Nah, kemudian kita cari rata-rata sampelnya dengan membagikan minus 0,5 dibagi 5, yaitu sama dengan minus 0,1. Kemudian kita cari lagi T-nya, kita masukkan nilai X sampelnya, yaitu di sini minus ya teman-teman, sorry lupa taruh minus. Kita masukkan minus 0,1 dibagi 0,1414, yaitu standar deviasinya tadi, kita bagikan akar 5. Jumlahnya tadi, jumlah sampelnya sama dengan, didapatkan hasilnya sama dengan minus 1,58. Nah, dapat disimpulkan. Jadi, jangan tolak H0, dan kedua metode tersebut tidak berbeda secara signifikan. Sudah sampai di nomor terakhir, pembahasannya sudah selesai, pembahasan tugasnya sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya tentang pembahasan tugas e-book Walpol. Apabila saya ada kesalahan kata serta kesalahan penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.